Oke, Poni, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Pertanyaan pertama sih, kan Mm-mm. sekarang tuh banyak ya aplikasi job portal-portal gitu. Mm-mm. Cuma dari review orang-orang di sosial media tuh terkadang job portal A atau si B ini ternyata cuma stuck di CV-nya tuh diterima gitu. Entah itu ada mungkin lowongan udah tutup atau tidak apa tidak eligible untuk orang tersebut gitu kan. Mm. Yang jadi pertanyaan saya sebenarnya tuh pihak-pihak job portal itu mungkin Bapak juga udah berpengalaman ya, orang-orang job portal itu sebenarnya mencarinya kriterianya itu yang sesuai dengan yang mereka mereka kualifikasikan di lowongan pekerjaan atau tidak. Karena review dari orang-orang tuh merasa sudah cocok sama kualifikasi, tapi ternyata tuh cuma stuck di CV cuma diterima, nggak nyampe kayak sampai psikotes bahkan interview. Oke, aku jawab informasi yang basic banget dulu ya gitu. Job portal itu kadang tuh bisa kamu analogikan sebagai marketplace gitu. Jadi marketplace di mana kalau marketplace itu kan ada seller-seller, terus nanti peminatnya beli gitu kan ya, gitu. Nah ini juga sama. Di situ tuh ada loker-loker. Loker ini adalah kalau di marketplace itu berarti merchantnya, kliennya gitu. Kalau di sini tuh ya klien-klien perusahaan yang naruh iklan di situ, gitu kan. Terus nanti kita sebagai job seeker, sebagai pembeli yang ngeklik apply kayak gitu. Nah memang job portal itu ada banyak banget gitu dibandingkan dengan ya 5 tahun yang lalu dan lain-lain pasti beda ya kayak gitu. Nah aku mau ngasih tips aja biar kamunya tuh nggak langsung kebingungan gitu ya. Kita pakai info-info pentingnya aja. Nomor satu, job portal itu ada banyak, tapi kamu nggak harus pakai semuanya. Oke, itu dulu. Kenapa? Nah, banyak pertimbangannya. Misalkan, nomor satu itu berdasarkan histori kamu pakai job portal. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu belum pernah pakai job portal A, B, C, D, E, coba dulu, biar kamu punya journey-nya, gitu kan. Tapi, mungkin kan kamu sudah menjadi pelanggannya suatu job portal nih, gitu. Jadi selama sekian bulan, aku tuh ngelamar lewat job portal A, B, C, D, misalkan. Kamu kan sudah punya journey. Nah, percaya dulu sama journey-mu itu. Jadi journey-mu itu kan bentuknya data. Nah, itu bisa kamu analisis secara pribadi, bisa dikonsultasiin sama aku atau sama temanmu lain atau siapa seniormu di situ gitu ya, bahwa aku tuh total misalkan selama 3 bulan ngelamar pakai job portal tuh ada 300 lamaran gitu misalkan. Dari 300 lamaran, panggilannya itu ada 50, ya kan? Tapi dari 50 itu, 40 dari job portal A, 10 dari job portal B. Nah ini job portal C malah sama sekali nggak ada yang manggil. Mau aku apain? Job portal B ada sih yang manggil, cuma 10. Mau aku apain? Job portal A ada 40, mau kamu apain? Kamu berhak menentukan, oh yang A ada 40, ya udah aku lanjutkan aja. Berarti caraku udah bener gitu. Job portal B, caraku udah bener, tapi kok cuma segini? Oh barangkali jumlah lokernya nggak banyak. Ingat ya, job portal ada banyak, tapi kliennya itu nggak banyak samanya. Ya, klien perusahaan yang bekerja sama dengan job portal ini. Makanya nanti mungkin kamu akan menemukan ada job portal yang misalkan harinya sama nih, kamu buka pagi, terus nanti kamu buka siang, itu loker baru tuh udah muncul banyak gitu. Tapi ada job portal yang kamu tunggu pagi, siang, atau bahkan kadang sore, itu nambahnya cuma dikit gitu. Ya karena memang kliennya nggak banyak gitu. Nah, buat aku pribadi, boleh nggak misalkan buat efektif, ya udahlah yang nggak ada yang manggil sama sekali, nggak usah aku pakai aja, biar waktuku aku fokusin buat yang performnya udah bagus. Boleh. Job seeker kan boleh memilih mana yang lebih efektif gitu kan. Tapi kalau kamu masih penasaran, coba cek lagi cara pakai job portal tersebut udah baik, udah bener belum. Mulai dari melengkapi datanya, terus jenis-jenis lokernya barangkali. Karena memang ada loker yang ada di job portal, tapi di LinkedIn nggak ada tuh, gitu. Oke, ada mungkin nanti loker yang di LinkedIn nggak ada, di job portal nggak ada, adanya cuma di website perusahaannya, gitu. Gitu. Jadi percaya dulu sama journey tadi dan balik lagi journey tadi kalau kamu pede dianalisis pakai analisis sendiri boleh, dikonsultasikan sama orang boleh. Nanti di sesi detail kita akan bahas itu ya, kayak gitu. Kamu nanti akan bercerita soal itu. Gitu. Jadi job portal ada banyak, tapi sadari bahwa di dalamnya tuh isinya adalah klien-klien yang memasangkan iklannya gitu. Sehingga balik lagi, walaupun job portal yang banyak, kamu nggak harus pakai semuanya.
gitu kan. Gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan tadi ada kamu dengar bahwa job portal itu bukan sumber loker tunggal, masih ada loker dari website, masih ada loker dari sosial media official-nya perusahaan gitu kan, masih ada loker dari tempat-tempat lain gitu. Jadi jangan sampai kamu ngelamar kerja banyak tapi semuanya tuh bersumber dari job portal gitu. Karena akan ada loker yang nggak di-post di job portal kayak begitu. Oke. Nah, lalu masuk ke pertanyaanmu tadi, tapi kok ada yang katanya teman itu berhenti diterima-terima terus, nggak ada yang manggil dan lain-lain. Kalau ada yang namanya katanya, itu hanya sebagai tambahan info dulu. Jangan semuanya katanya langsung kamu serap begitu aja tanpa cross check, tanpa dikonsultasikan dengan orang yang benar, tanpa dasar yang kuat, kayak gitu. Oke. Jadi ada yang perlu kamu gali lagi, bener nggak, sesuai nggak gitu. Yang kamu alami sesuai nggak sama yang katanya orang dan lain-lain. Kalau iya, ya sudah, coba dulu. Tapi kalau misalkan kamu pakai job portal A, B, C, D, panggilannya cuma dikit. Kamu pakai LinkedIn atau sosial media lain, panggilannya dikit. Kamu lamar lewat website perusahaan, panggilannya dikit. Nah, itu artinya yang perlu dievaluasi bukan job portalnya, tapi caramu menyiapkan dokumen dan ngelamar kerjanya. Ya bikin sesi kayak gini sama aku misalkan, atau nanti sama orang lain gitu ya. Gitu. Jadi jangan terlalu kebingungan bahwa kok ada ya job portal gini, emang kualifikasinya sesuai apa, kurang butuh yang kayak gimana lagi sih gitu. Orang aku udah ngerasa sesuai itu pun nggak dipanggil. Nah, itu kalimatmu bagus itu sebenarnya. Aku kasih tahu ya. Di poster loker itu ya, kamu nanti setiap orang tuh pasti udah pernah mengalami bahwa walaupun semua kualifikasi kamu itu sesuai dengan yang ada di poster, itu nggak ada jaminan kamu akan lolos ke tahap selanjutnya. Paham nggak? Nggak ada jaminan. Memenuhi lebih banyak kualifikasi itu hanya memperbesar kemungkinan lolos ke tahap selanjutnya gitu. Karena kamu akan dianggap sesuai dengan posisi yang dibuka gitu. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat dari sisi peluang, artinya adalah berarti kalau ada kualifikasi yang hampir-hampir sesuai, jadi nggak semuanya kamu penuhi nih misalkan. Misalnya pengalaman minimum 2 tahun di bidang ini, tapi kamu pengalamannya 1,5 tahun atau 1, sekian, coba aja gitu. Paham nggak? Gitu. Karena apa? Semuanya sesuai pun belum tentu kamu dipanggil. Jadi kamu melihat ini sebagai peluang karena sifatnya boleh dicoba. Toh juga gampang, gitu kan? Gitu. Jadi lebih ke arah sana. Nah, kecocokan itu sebenarnya di suatu job portal itu bisa dibilang kayak sistem ATS gitu, applicant tracking system. Jadi gini, ini ada namanya loker, ya kan? Loker itu kan berdasarkan posisi yang dibuka, terus ada dia butuh orang kayak gimana sih, kualifikasinya kan ditulis di loker, ya kan? Gitu. Jadi loker itu isinya list kualifikasi. Kita simpelkan gitu aja. Di sini ada kamu kandidat, orang yang punya pengalaman kerja, pengalaman profesional lah. Pengalaman profesionalmu kamu tulis di CV. Jadi kalau loker itu isinya list kualifikasi, kalau CV list pengalamanmu itu tadi, ya kualifikasi juga. Kalau ini kualifikasi yang dicari, job lowongan kerja itu isinya list kualifikasi yang dicari gitu ya. Kalau CV itu list kualifikasimu. Nah, gunanya sistem tadi adalah mencocokkan antara daftar yang di sini dan di sini. Seberapa match kah gitu. Nah, di job portal itu ada yang sistemnya tadi narik kata kunci lah bahasanya gitu, yang simple gitu. Itu yang dikenal sebagai ATS itu gitu. Di mana nanti setiap orang akan di-ranking berdasarkan kesesuaiannya gitu. Maka nanti kamu kalau pakai suatu job portal, ada yang misalkan setelah kamu lamar kayak kualifikasi Anda berdasarkan ini lebih tinggi sekian persen dari rata-rata gitu. Berdasarkan ini lebih rendah sekian persen dari rata-rata. Itu muncul gara-gara tadi sistem perankingan lewat apa yang tertulis ini itu langsung muncul gitu loh. Gitu. Itu kan by sistemnya situ, ya kan? Tapi kalau misalkan kamu udah ngerasa ini udah match gini tapi kok terhenti, maka biasanya aku akan bilang bahwa jangan berhenti menggunakan job portal hanya di selesai klik terus udah. Paham nggak? Gitu. Jangan berhenti di situ. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu ngelamar kerja, saranku nomor 1, setiap loker yang selesai kamu lamar,
kamu rekap, bikin Excel-nya gitu, kamu rekap. Hari sekian, tanggal sekian, aku ngelamar posisi ini, PT ini, info lokernya dari job portal A, ngirim lamarannya lewat job portal A, status masih menunggu, gitu-gitu. Udah, gitu aja bikin list. Itu gunanya apa? Gunanya tadi, biar kamu tahu bahwa ini loh udah sekian banyak yang udah aku lamar, performanya gini. Bahkan ini juga bisa untuk antisipasi kalau ada panggilan kerja palsu. Loh aku nggak ngelamar kok, di listku nggak ada, kok tiba-tiba ada panggilan itu, misalkan kayak gitu kan. Itu bisa. Yang kedua adalah, kalau kamu ngelamar suatu perusahaan di job portal, kan tinggal klik tuh. Kamu juga harus usaha. Coba kepoin HRD-nya di LinkedIn gitu. Coba kepoin LinkedIn-nya perusahaannya, kamu follow, kamu connect, kamu tanya-tanya ke sana gitu. Jadi kamu bangun koneksi juga gitu. Nggak jarang ada recruiter yang memperoleh CV terus dicari itu profilnya anaknya di luar CV ini. Mungkin di CV-mu kamu nyantumin LinkedIn, LinkedIn beneran dikunjungi nanti. Kayak gitu walaupun nggak connect dan lain-lain. Nah, hal-hal semacam ini yang lupa. Banyak orang ngerasa habis ngirim lamaran terus udah gitu. Nggak direkap, nggak coba nyari rekruternya yang ada di LinkedIn. Padahal kamu punya akses kan kalau kayak gitu kan. Bisa kan ya. Kalau di dalam job portalnya kan kamu nggak bisa lihat muka rekruternya nih. Gitu. Nggak bisa ngobrol. Di LinkedIn kan bisa lihat orangnya kayak gimana sih. Connect aja. Gitu. Buat apa ya tadi? Membangun komunikasi, network, bahkan di situ kamu bisa nge-DM konfirmasi. Terima kasih Bapak atau Ibu atas konfirmasinya, salam kenal saya ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih terhadap atau terkait info locker yang Anda share. Baru saja saya menerima lamaran via job portal A. Semoga kualifikasi saya sesuai ya Pak atau Bu gitu. Nanti mungkin dicari gitu. Kayak begitu. Itu adalah hal-hal yang harus kamu coba dulu sebelum kamu ngerasa bahwa kayaknya job portalnya kurang perform deh. Kayaknya job portal ini kurang bagus deh. Gitu. Oke, itu adalah jawaban keseluruhan ya terkait dari pertanyaanmu. Mungkin ada pertanyaan tambahan atau ada yang poin yang nggak kejawab gitu. Silahkan kita diskusi aja santai. Udah terjawab, Pak. Ya, cara Mungkin main ada pertanyaan lagi apa ya, tuh? Pak. Kita kan misalnya fresh graduate ya, kita kan belum Hmm, pernah ada pengalaman kerja sebelumnya. hmm. Yang harus kita perhatikan dari benefit perusahaan yang menawarkan kepada e-locker itu yang kayak gimana ya, Pak? Kadang tuh kita cuman ini bagus nih karena gajinya UMK, tapi nggak melihat secara keseluruhan gitu, Pak. Siapa tahu nanti uangnya UMK, tapi ketika lembur itu kita nggak dapat upah atau yang lain sebagainya atau nggak dapat BPJS. Itu yang perlu kita perhatikan itu benefit yang dari perusahaan itu yang kayak gimana ya, Pak? Ya, jadi gini, ada beberapa poin sebagai seorang pencari kerja yang ibaratnya tuh kamu pengen profesional gitu ya. Yang aku jelas kalimatku itu satu, jangan ngejar uang gitu. Bukan berarti nggak penting ya, tapi itu tuh gini, gaji itu akibat, paham nggak? Jadi jangan ngejar akibat, ngejar sebabnya dulu. Kenapa kamu layak di gaji segitu? Kenapa kamu layak dikasih posisi itu? Kenapa kamu layak diberikan tunjangan ini itu gitu? Fokus sama penyebabnya dulu. Jangan buru-buru langsung nyari akibatnya. Oke, ingat ya. Itu basic dulu nih, gitu. Harusnya tuh kayak begitu. Berfokus pada ini. Mau apapun kerjaannya, bahkan nanti kamu jadi pebisnis gitu. Gitu. Nggak bisa kamu jadi pebisnis langsung langsung pengen dalam waktu singkat langsung untung gede gitu. Ya nggak pasti kan gitu. Yang kamu lihat itu bukan hasil, tapi potensi tumbuh gitu. Oke? Karena itu yang bikin kamunya mahal gitu. Jadi apa yang bagusnya, baiknya dipertimbangkan. Nomor satu, ya sesuai nggak dengan tujuan karirmu gitu. Kamu kalau pengen berkarir tuh pengen kayak gimana? Kamu kan pasti udah ada planning tuh. 5 tahun kamu pengen gimana? Udah kamu bayangin tuh 10 tahun lagi pengen gimana nih gimana? Oh pengen tinggal di mana? Pengen kerjaannya gimana? Gimana? Nah langkah kecil-kecilnya tuh ya yang sekarang-sekarang ini gitu. Udah sesuai belum? Gitu. Ya, jadi sesuaikan dengan tujuan karirmu. Mulai pertimbangnya macam-macam. Mulai keinginan hidup kamu, tempatnya, bidangnya, cara kerjaannya, interaksi dengan tipe-tipe orangnya, gitu-gitu. Kamu gimana interaksi dengan ya pokoknya semuanya itu dulu. Jadi lihat dulu terkait dengan itu dulu. Yang kedua, kalau kita mulai
ini kita ngomong secara umum ya tadi ya, tujuan karirmu tuh kayak gimana. Yang nomor 2 adalah, kalau kamu udah ngelihat lokernya, yang kedua itu adalah terkait dengan apa selain tujuan karir. Yang kedua itu adalah kemungkinan berkembangnya kamu gitu. Bertambahnya pengetahuan, pengalaman, keterampilan, prestasi gitu-gitu. Jadi kamu harus melihat dari sisi itu dulu gitu. Jadi kemungkinan tumbuhnya tadi dulu gitu. Kalau kamu kerja tapi nggak ngelihat kemungkinan tumbuh ya gimana? Kita kan sebagai manusia kan ada ini ya gitu. Gitu. Kalau misalkan kita harus lihat dulu kemungkinan gimana, seberapa gampang berapa banyak hal yang akhirnya nanti yang tadinya aku nggak pernah jadi pernah, yang tadinya aku nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak bisa punya circle kayak begitu jadi punya circle kayak gitu, yang tadinya nggak bisa megang alat ini jadi bisa megang alat ini, kayak gitu-gitu dulu. Gitu. Nanti kan akhirnya kan jadi yang nggak tahu jadi tahu, yang tahu jadi bisa, yang bisa jadi mahir, kan gitu. Gitu. Kalau bisa bikin kamu gitu tuh apa? Gitu. Ya itu potensi yang bikin adanya improvement itu dulu. Oke. Terus kalau misalkan selanjutnya lagi, kalau misalkan kita masuk ke daerah gaji tadi, bisa nggak? Bisa. Kamu silahkan pelajari dulu namanya komponen gaji, browsing aja dulu gitu. Cari-cari tahu dulu komponen gaji itu gimana atau struktur gaji itu harusnya gimana sih gitu. Ya kan? Kayak gaji pokok itu maksudnya gimana, komponen-komponennya gitu loh. Komponen penyusun gajimu gitu, browsing aja gitu. Atau kamu nanti juga boleh browsing namanya struktur upah, skala upah gitu-gitu. Itu artinya apa sih gitu. Biar kamu tuh tahu gambarannya gitu. Oh, perusahaannya tuh kayak begini, bisnisnya begini, lokasinya di sini. Wajar nggak aku minta gaji segini dan benefit kayak gini? Sebagai aku yang pengalamanku tuh kayak begini gitu. Jadi mengucapkan itu nanti akhirnya realisasi enggaknya tuh di situ, ya kan? Belajar dulu gitu, apa gaji pokok, terus tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, tadi yang lain-lain gitu ya, lembur ini itu dan lain-lain gitu. Bagusnya tuh gimana sih berdasarkan aturan tuh kayak gimana gitu. Kamu kira-kira bisa menyesuaikan enggak dan lain-lain. Kenapa kok aku bilangnya harus kamu pelajari dulu? Karena ibaratnya nih, misalkan kita teman sekampus ya, teman sekelas. Jurusannya sama, IPK kita sama gitu. Tapi belum tentu loh tujuan karirmu sama aku sama gitu. Mungkin kamu cuma mau ngelamar kerja di kotamu aja. Misal kita di satu kota ya. Mungkin kamu cuma mau ngelamar kerja di kotamu aja. Kalau aku nggak, aku tempatin seluruh Indonesia nggak apa-apa. Tapi kamu nggak mau. Aku cuma mau ditempatin di kota ini aja. Itu nanti beda nanti. Ya kan? Kayak gitu. Jadi itu semua dulu dilihat dulu. Jangan lo semuanya langsung tiba-tiba kok gitu. Bukan, itu tetap aku bahas itu ya, benefit tadi, cuman jangan jadikan pertimbangan tunggal. Minimal gaji sekian gitu. Wah, ya susah. Maksudnya jangka pendek survive, tapi jangka panjang yang disebut berkarir itu nanti kamu yang bingung sendiri tuh. Nanti malah kamu bingung sebenarnya aku pengen apa sih? Nanti suatu saat kamu malah jadi mempertanyakan itu. Kamu akan bingung kayak sebenarnya itu aku cocok dengan kerjaan apa sih gitu. Tapi menanyakannya tuh malah nanti-nanti gitu. Nggak dari sekarang gitu. Ya, gitu. Jadi makanya semua itu balik lagi ke kesimpulan adalah berfokus pada improvement. Karena improvement itu adalah penyebab kamu digaji tinggi. Jangan fokus pada hasilnya atau akibatnya gitu. Oke, itu sih. Kalau pandanganku sih. Mau diikutin boleh, nggak diikutin nggak apa-apa. Oke, ada lagi nggak pertanyaan apa gitu? Kita diskusi santai. Apa tuh? Cukup sih pertanyaannya Pak, cuma ada 2 itu aja sih yang Cukup ya? kemarin. Oke, menarik gitu. Oke, berarti sementara itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, tinggal tanyain aja gitu ya. Oke, berarti sekarang kita masuk ke sesi detail ya. Oke, sebentar.